Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, dari program studi Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, BPI 1D, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah fikih yang ke-7. Pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas masalah muamalah, masalah harta, dan masalah akad. Yang pertama, masalah muamalah. Bagian pertama dari muamalah adalah mengenai pengertian muamalah dalam atau menurut bahasa. Muamalah menurut bahasa itu berasal dari kata kerja amala yu'amilu mu'amalatan, yang artinya adalah saling bertindak. Jadi muamalah itu adalah tindakan dari kedua belah pihak. Contohnya adalah dalam jual beli ada tindakan dari penjual dan ada tindakan dari pembeli. Itu kira-kira pengertian muamalah menurut bahasa. Yang kedua, pengertian muamalah dalam arti khusus yang dipakai dalam fikih Islam adalah hukum Islam yang mengatur urusan ekonomi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yaitu yang meliputi berbagai macam akad transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan juga kerjasama usaha seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dalam kerjasama ekonomi atau dalam kerjasama pertanian seperti muzaraah dan mukhabarah. Jadi pengertian muamalah dalam arti khusus atau dalam arti sempit adalah hukum Islam yang mengatur urusan ekonomi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk akad transaksi bisnis maupun kerjasama usaha. Jadi muamalah dalam arti sempit itu pengertiannya adalah dalam urusan ekonomi, ya, dalam masalah ekonomi. Sedangkan kemudian yang ketiga, pengertian muamalah dalam arti luas yang juga dipakai, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas adalah hukum Islam yang mengatur hubungan sosial individu dalam masyarakat, ya. Hukum Islam yang mengatur hubungan sosial individu dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lainnya, seperti masalah munakahat dan masalah jinayat. Munakahat perkawinan, jinayat adalah hukum pidana. Jadi itu pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang lainnya. Sedangkan tadi pengertian muamalah dalam arti sempit khusus bidangnya itu bidang ekonomi, ya. Nah, dalam arti luas ini memiliki beberapa bagian, ya. Muamalah dalam arti luas itu meliputi muawadhah madiyah, yaitu mengatur jual beli dan tukar menukar. Kemudian munakahat, kemudian muhosomat, dan yang berikutnya adalah tirkah atau waris, ya. Dan juga amanat, yaitu
Amanat dan aryat adalah hukum yang mengatur masalah pinjam meminjam. Jadi di sini pengertian muamalah dalam arti luas itu meliputi hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, ya, selain ibadah. Jadi di sini ada muamalah dalam arti iktisodiyah, ekonomi, atau muamalah dalam arti munakahat, atau muamalah dalam arti jinayat, dan dalam arti muamalah dalam arti pelaksanaan hukum acara peradilan. Gitu. Kemudian yang kedua kita akan membicarakan masalah harta, ya. Masalah harta. Yang pertama adalah pengertian harta menurut bahasa. Pengertian harta menurut bahasa. Di dalam bahasa Arab, harta itu disebut al-mal. Al-mal ini berasal dari kata mala yamilu, ya. Malan. Mala yamilu artinya cenderung atau condong. Artinya harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia, ya. Itu yang disebut harta menurut bahasa Arab. Kemudian harta dalam pengertian istilah, ya, itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan sesuatu yang harta menurut istilah adalah sesuatu yang memiliki nilai dan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiyah, yang disebut harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Jadi di sini penekanannya adalah harta itu sesuatu yang memiliki manfaat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, harta itu adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian harta menurut mazhab Syafi'i. Ya. Contoh harta yang bermanfaat adalah misalnya kendaraan, ada manfaatnya untuk alat transportasi. Mesin, ada manfaatnya untuk alat produksi. Sedangkan harta yang memiliki nilai, artinya manfaatnya itu tidak langsung, tapi yang langsung dapat digunakan oleh manusia itu nilainya, seperti emas misalnya, seperti perak, begitu. Tentu kalau dijual nanti akan ada manfaatnya juga, ya. Itu kira-kira pengertian harta di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya masih tentang harta adalah 5 macam-macam harta, ya, seperti yang disebutkan di dalam soal maupun di dalam tujuan pembelajaran. Kita batasi ada 5 macam harta. Yang pertama adalah harta mutakawim dan harta goiru mutakawim. Harta mutakawim ialah harta yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi, yaitu harta yang halal, ya, yang halal. Seperti apa? Kalau binatang, ya, seperti sapi, seperti kambing, kerbau, ya. Kemudian harta mutakawim adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Contohnya adalah babi, karena babi diharamkan, ya. Itu satu, harta mutakawim dan harta goiru mutakawim. Yang kedua adalah harta misli dan harta qimi. Harta misli itu ialah harta yang kuantitasnya itu dapat diukur dan ditimbang. Diukur atau ditimbang atau ditakar, ya.
seperti gula, ya, kemudian beras, kemudian telur, ya. Kalau gula dan beras itu bisa ditimbang, bisa ditakar, ya. Kalau telur biasanya ditimbang atau bijian, ya. Kemudian harta kimi adalah harta yang nilainya itu bukan berdasarkan kuantitasnya. Jadi kalau tadi harta itu ditimbang, kalau harta kimi itu harta yang tidak ditimbang atau diukur kualitasnya. Seperti apa? Misalnya seperti ikan hias, misalnya seperti tumbuhan tertentu, ya, bonsai misalnya, yang harganya itu tidak diukur berdasarkan satuan, tapi berdasarkan keindahannya, ya. Itu harta misli dan harta kimi. Harta misli itu harta yang bisa ditimbang, ditakar, diukur, dan harganya mengikuti takaran itu, ya. Kain itu di meter misalnya. Kalau harta kimi nggak diukur seperti itu, ya. Seperti tadi ikan hias, tanaman tertentu seperti tanaman bonsai gitu. Atau barang-barang antik, ya. Barang-barang antik juga itu masuknya itu harta kimi. Yang ketiga adalah harta istihlak dan harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak adalah harta yang habis digunakan sekali, seperti makanan, seperti tisu, ya. Kalau digunakan itu dia habis atau hancur, selesai. Kalau harta istimal adalah harta yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Kendaraan, ya, itu bisa digunakan secara berulang-ulang. Mobil, motor, sepeda bisa digunakan secara berulang-ulang. Istihlak sekali pakai, istimal bisa dipakai secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah harta mankul dan harta ghairu mankul. Harta mankul adalah harta yang bisa dipindahkan. Harta ghairu mankul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan. Harta mankul adalah seperti mobil dan barang-barang yang mudah dibawa, ya. Mobil, motor, sepeda, dan barang-barang lain yang kecil. Harta ghairu mankul yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah, seperti rumah. Yang kelima adalah harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang kelihatan, sedangkan harta dain adalah harta yang tidak kelihatan, tapi dia memiliki nilai seperti surat berharga, ya. Harta ain itu kelihatan, rumah, ada mobil. Kalau harta dain adalah seperti deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Demikianlah itu tentang macam-macam harta. Di dalam materi itu ada 9 macam harta, silahkan dibaca yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi muamalah, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah akad. Yang pertama, pengertian akad menurut bahasa. Al-aqdu itu sinonimnya al-ahdu. Al-ahdu artinya janji, ya. Jadi akad itu adalah janji. Disebut juga al-irtibat, perikatan, ya. Jadi akad adalah janji atau perikatan. Pengertian akad secara umum adalah sesuatu pernyataan atau perbuatan yang ingin dilakukan oleh seseorang, baik bersepihak maupun kedua belah pihak. Jadi di dalam akad itu ada yang sepihak. Yang sepihak itu misalnya wakaf, hibah, ya. Cukup dari satu orang saja, tidak memerlukan jawaban. Ada dua belah pihak, yaitu contohnya seperti jual beli, ada penjualnya, ada pembelinya, ya. Di dalam hibah
sebetulnya ada penerimanya juga, tapi akadnya itu cukup dari pemberi saja. Nah, akad secara khusus adalah berupa ikatan yang bentuknya dalam ijab dan qabul, ya. Dalam ijab dan qabul untuk memenuhi syarat legalitas hukum, ya. Jadi nanti implementasi dari akad itu adalah ijab. Ijab itu misalnya kalau dalam jual beli, pernyataan menjual dari penjual dan pernyataan membeli dari pembeli, atau dalam nikah pernyataan menikahkan dari wali dan pernyataan menerima nikah dari mempelai laki-laki. Itu ya akad yang dua belah pihak. Nah, yang terakhir adalah mengenai rukun akad. Rukun akad itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidaini, al-aqid, ya. Al-aqid adalah orang yang melaksanakan akad, ya, al-aqid. Al-aqidaini tentu di sini tadi dalam akad yang dua belah pihak ada 2, ya. Yaitu tadi kalau contohnya dalam jual beli adalah penjual, ada pembeli. Yang kedua al-maqud. Al-maqud adalah sesuatu yang dinegosiasikan, yang diakadkan, seperti harga dalam jual beli, ya. Harga atau juga barang yang diperjualbelikannya, ya. Sedangkan yang ketiga adalah sigoh. Sigoh dari akad itu ada 2, yaitu ada ijab dan ada kabul. Dalam jual beli, ijab itu adalah pernyataan dari menjual. Kabul adalah pernyataan dari pembeli. Ijab kabul dalam pernikahan adalah pertama pernyataan dari wali untuk menikahkan, dan kabulnya itu adalah pernyataan dari mempelai laki-laki. Demikianlah, jadi yang ketiga itu tadi mengenai akad, ya. Mengenai pengertian akad menurut bahasa, mengenai pengertian akad secara umum, kemudian mengenai rukun-rukun akad. Dalam bidang ekonomi, akad itu tadi terbagi 2 hal, ya. Yang pertama dalam transaksi bisnis, yang kedua dalam kerjasama usaha. Dalam transaksi bisnis contohnya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Kerjasama usaha contohnya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, kemudian muzaroah dan mukhabaroh. Para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini, yaitu perkuliahan ke-7 tentang muamalah, harta, dan akad, ya. Selanjutnya nanti Bapak akan share yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajarannya, yang ketiga adalah video ini akan di-share. Kemudian setelah itu juga akan di-share soal-soalnya untuk dikerjakan oleh para mahasiswa, kemudian diserahkan jawabannya di Google Classroom. Demikianlah para mahasiswa sekalian, selamat belajar, mudah-mudahan selalu berhasil, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.